Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aba Pratama dari kelas Manajemen Weekend. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Kita mulai dari bagian 1, yaitu persaingan pasar sempurna. Pasar bebas. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Pengertian pasar bebas menurut ahli. 1. Menurut David Ricardo, pasar bebas adalah perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah serta negara masing-masing. Yang kedua, menurut Adam Smith, pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan pasar bebas. Tujuan pasar bebas yaitu 1. Memperluas pasar, meningkatkan perekonomian negara, dan sarana pertukaran teknologi. Ciri-ciri pasar bebas. Semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. 1. Yaitu terdapat pembagian kelas pekerja, pemilik modal dalam sistem perekonomian. Yang kedua, persaingan ketat antara perusahaan demi mencapai keuntungan sebanyak mungkin. 3. Campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar semakin dibatasi. 4. Para produsen bebas menentukan harga dan target pasar mereka. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu bagian 2, persaingan pasar tidak sempurna. Baik, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya ada produsen yang menetapkan harga produknya, dikutip dalam The Economic Times. Di pasar monopoli, faktor seperti lisensi pemerintahan, kepemilikan sumber daya, hak cipta, dan paten, hingga biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal barang. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu tidak ada barang pengganti yang serupa, barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat digantikan dengan barang lain. Terus, industri satu perusahaan dan promosi iklan dibutuhkan, serta perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh karena itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar persaingan yang tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi, sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu 1. Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. 2. Produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Ketiga, harga pasar produk hampir sama. Yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dan yang kelima, suatu aturan dari perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Pasar selanjutnya yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar, harga yang tidak sehat karena banyak penjual yang bergantung pada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan monopoli terdapat pada pengendali pasar tersebut.
Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan pasar monopoli dikuasai oleh penjual. Ciri-ciri pasar monopsoni yaitu jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Terdapat lebih dari satu penjual dalam pasar monopsoni, tetapi hanya ada pembeli tunggal. Terus, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Selanjutnya, pembeli yang menentukan harga produk serta pendapat menjadi tidak merata dan perselisihan sering terjadi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Pada pasar ini, pembeli merupakan pelaku usaha yang membeli bahan mentah lalu menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Dalam pasar ini, pembeli memiliki peranan besar dalam hal penentuan harga barang di pasar tersebut. Ciri-ciri pasar oligopsoni yaitu terdapat beberapa pembeli, umumnya pembeli adalah distributor, produknya adalah bahan mentah, harga produk cenderung stabil, jenis barang sedikit, dan pendapatan merata. Bagian selanjutnya adalah etika konsumen. Mari kita mulai. Bisnis perlindungan konsumen. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mencakup apa saja? Secara umum, ada 4 hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu hak mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Next, hubungan produsen dan konsumen. Hubungan produsen dan konsumen merupakan sebab akibat yang selalu beriringan satu dan lainnya. Bisa dikatakan, jika tidak ada konsumen tersebut, maka kegiatan produsen dalam memproduksi barang tidak akan berjalan lancar dan bisa mengalami kebangkrutan, begitu pula sebaliknya. Kasus-kasus etika konsumen. Kasus etika konsumen yaitu satu, kasus Indomie yang mengandung pengawet terlarang. Indomie ditarik di Taiwan. Dua jaringan supermarket terbesar di Taiwan berhenti menjual produk mie instan merek Indomie setelah pemerintah Taiwan menemukan bahan pengawet yang dilarang di produk asal Indonesia. Pusat Keamanan Makanan Taiwan telah menguji mie tersebut dan bakal menanyakan terhadap insiden tersebut ke para importir dan distributor. Pemerintah Taiwan mengumumkan menarik mie instan Indomie hari Jumat. Penarikan itu dilakukan setelah dua bahan pengawet terlarang, metil p-hidroksibenzoate dan benzoat acid, ditemukan di dalam Indomie. Bahan pengawet tersebut hanya diperbolehkan untuk kosmetik. Bahan pengawet tersebut dilarang digunakan di makanan-makanan di Taiwan, Kanada, dan Eropa. Jika bahan pengawet tersebut dikonsumsi, bisa menyebabkan orang muntah. Bahkan kalau bahan pengawet tersebut dimakan untuk jangka waktu yang cukup lama atau dalam jumlah yang banyak, bisa menyebabkan metabolic acidosis, sebuah kondisi akibat terlalu banyak mengkonsumsi asam. Yang selanjutnya, banyak ikan asin di pasar Jogja terbukti menggunakan formalin.
Ikan asin yang dijual di pasar tradisional di kota Yogyakarta terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya, yaitu formalin. Bahkan kandungannya formalin di ikan asin tersebut terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari hasil pengecekan yang dilakukan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu atau disebut juga KIPM kelas 1 Yogyakarta di Pasar Beringharjo. Bahkan menurutnya, dari uji coba laboratorium, diketahui kandungan formalin yang terdapat pada 3 produk olahan tersebut mencapai di atas 100 ppm. Artinya, 1 kilogram olahan perikanan tersebut terdapat 1 miligram kandungan formalin yang mengakui penggunaan formalin sendiri sudah dilarang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Penggunaan bahan pengawet mayat ini bisa menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Dalam jangka panjang, kata dia, efeknya bisa mengganggu pencernaan hingga menimbulkan penyakit kanker. Kita lanjut ke bagian 4, yaitu etika periklanan. Etika periklanan, ya, fungsi iklan, 1. Memberikan informasi. Fungsi iklan yang pertama adalah memberikan informasi mengenai sebuah produk untuk seluruh khalayak luas, sehingga konsumen bisa menyadari keberadaan sebuah produk serta merek serta mengetahui fungsi dan manfaat produk. Yang kedua, membujuk konsumen. Iklan dalam pesan persuasif yang berfungsi untuk membujuk konsumen untuk menggunakan sebuah produk atau jasa sebuah perusahaan akan meyakinkan konsumennya bahwa produk mereka adalah produk terbaik sehingga konsumen akan mengambil tindakan untuk membeli produk. Yang ketiga, mengingatkan konsumen. Fungsi iklan yang terakhir adalah mengingatkan konsumen, sehingga produk tersebut akan selalu ada di pikiran dan ingatan konsumen. Perusahaan juga menggunakan untuk mengingatkan konsumen mengenai kebutuhan mereka akan sebuah produk. Selanjutnya, jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan termasuk 1. Iklan penawaran. Jenis iklan yang satu ini bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat supaya mereka tertarik untuk membeli dan juga menggunakannya. Terus selanjutnya iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait suatu hal, misalnya iklan tentang bahaya narkoba, iklan pajak, dan lain-lain. Terus pengumuman. Iklan berisi pengumuman biasanya berisi imbauan untuk masyarakat dan biasanya bersifat mengajak, misalnya iklan event, iklan lomba, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya permintaan. Iklan jenis ini umumnya dibuat atas permintaan pribadi, instansi, atau lembaga yang ingin informasinya dibuat dan diketahui oleh orang banyak. Kasus-kasus yang melanggar etika periklanan. 1. Pompa air Shimizu. Kenapa pompa air Shimizu itu termasuk yang melanggar etika periklanan? Karena iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah iklan pompa air Shimizu. Iklan ini dinilai tidak pantas ditayangkan karena menggunakan model wanita yang berpakaian minim dan mengandung lelucon vulgar. Jelas KPI menaikkan iklan ini karena kerap kali tampil saat prime time dan ditonton oleh anak-anak. Dalam iklan berdurasi 30 detik tersebut, terdapat adegan pria berwajah lesu dengan wanita berpakaian seksi yang bertanya kalau nggak manjur, terus kapan enaknya. Kemudian adegan berlanjut di komplek pertokoan di mana wanita tersebut berdialog dengan pemilik toko. Si pemilik toko bertanya, nggak mancur nih. Tampak si wanita mengiyakan, lalu muncul pedagang toko sebelah yang menawarkan pompa air Shimizu. Singkatnya, setelah pompa air dipasang, si wanita tampak kegirangan sambil bergoyang menggoda ketika disemprot air oleh pasangannya. Yang kedua, iklan New Era. Sempat tayang tahun 2015, iklan sepatu boots dari New Era ini justru membuat sejumlah stasiun TV mendapat peringatan dari KPI. Pasalnya, iklan ini menampilkan model wanita dengan pakaian minim dan goyangan erotis. Secara sederhana, tidak ada hubungan antara sepatu boots dengan wanita seksi, bukan?
Iklan dengan tayangan erotis ini mendapat teguran dan larangan tayang di seluruh stasiun TV nasional. Iklan New Era ini dianggap mengabaikan norma-norma kesopanan dan tidak mengindahkan ketentuan etika pariwara Indonesia. Selanjutnya, iklan Softener Softlin. Salah satu iklan melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah iklan Softener Softlin untuk varian Twilight Sensation. Iklan pelembut pakaian tersebut dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan, pembatasan muatan seksual, ketentuan perlindungan anak dan remaja, serta normal kesopanan. Iklan tersebut terlihat berulang kali menyorot pada bagian paha dan dada model wanita di dalamnya. Wakil Ketua KPI sudah memberikan teguran dan memberikan kesempatan untuk perusahaan pemilik iklan tersebut untuk melakukan editing dengan tidak menyorot bagian tubuh wanita yang dirasa terlalu vulgar. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.